Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengembangan Industrial Kreatif melalui Visualisasi dalam Meningkatkan Brand Awareness pada Pemilik UMKM di Karawang. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Wulandwi Destiani, dan yang kedua ada Nia Hanifah, yang ketiga ada Rifki Syarif, dan yang keempat ada Cici. Materi yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu NSTD Studio didirikan oleh penggemar fotografi dan videografi pada tahun 2021. Berfokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi dalam industri kreatif. NSTD Studio menawarkan produk berupa desain grafis, fotografi, dan videografi, serta berfokus pada jasa fotografi dan videografi untuk acara kelulusan sekolah atau kuliah hingga acara pernikahan. NSTD Studio memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan kreatif digital dan meningkatkan kualitas yang kami tawarkan. NSTD Studio berfokus pada pengembangan kualitas layanan melalui standarisasi dan perbaikan proses bisnis dengan pendekatan yang berbasis teknologi, informasi, dan perbaikan proses bisnis dengan pendekatan yang berbasis teknologi informasi dan komputer. NSTD Studio juga berupaya untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui portofolio dan rekam jejak karya. NSTD Studio ingin dipandang sebagai studio kreatif dengan layanan terlengkap untuk memenuhi segala kebutuhan kreatif digital dan UMKM di Karawang. NSTD Studio berfokus pada jasa fotografi dan videografi untuk berbagai macam kebutuhan. NSTD juga berupaya untuk membangun standar kualitas foto dan video yang sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Yang kedua ada analisis keadaan. Analisis keadaan dalam bisnis fotografi menunjukkan bahwa industri fotografi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Banyak pengusaha dan fotografer di Indonesia yang tertarik untuk membangun bisnis fotografi karena melihat peluang yang sangat besar. Namun, untuk meningkatkan kinerja dalam mempertahankan posisi dalam pasar, perusahaan harus memperhatikan target pasar dan strategi bisnis mereka. Salah satu cara untuk mengetahui pengaruh-pengaruh dari faktor internal maupun eksternal perusahaan adalah dengan menggunakan bisnis model kanvas dan melakukan analisis SWOT. Dengan demikian, perusahaan dapat memahami kekuatannya, meningkatkan kelemahan, mempertahankan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu ada kondisi perusahaan. Kondisi pasar perusahaan bisnis, fotografi dan videografi sangat dinamis dan bergantung pada beberapa faktor. Berikut adalah beberapa kondisi yang diperlukan untuk sukses. Yang pertama ada portofolio. Seorang fotografer atau videografer harus memiliki portofolio yang baik untuk menunjukkan kemampuan mereka dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yang baik antara karyawan, pelanggan, dan tim produksi sangat penting untuk memastikan hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada peralatan. Peralatan yang sesuai seperti kamera, tripod, dan peralatan lainnya harus tersedia dan dalam kondisi yang baik. Yang keempat ada keuangan. Modal yang cukup harus tersedia untuk membiayai operasional bisnis, termasuk biaya peralatan, gaji karyawan, dan lain-lain. Yang terakhir ada klien. Klien yang membutuhkan jasa fotografi dan videografi harus memiliki kebutuhan yang spesifik dan harus dipahami oleh tim bisnis untuk memastikan hasil yang sesuai. Selanjutnya, yaitu bab 2 penentuan VMTS. Ada filosofi perusahaan. Yang pertama, pengembangan kreativitas dan inovasi. NSTD Studio didirikan oleh para penggemar fotografi dan videografi dengan fokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi di industri kreatif.
Mereka berkomitmen untuk menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dalam desain grafis, fotografi, dan videografi, khususnya untuk acara seperti kelulusan dan pernikahan. Yang kedua ada peningkatan kualitas layanan. Mereka menekankan peningkatan kualitas layanan melalui standarisasi dan perbaikan proses bisnis menggunakan teknologi informasi dan komputer. Yang ketiga ada pembangunan kepercayaan. Nuistar Studio berupa membangun kepercayaan dengan pelanggan melalui portofolio yang kuat dan rekam jejak karya yang solid. Yang keempat ada komitmen terhadap kebutuhan kreatif digital. Perusahaan berfokus untuk menjadi penyedia layanan kreatif digital yang paling lengkap di Karawang, memenuhi kebutuhan berbagai macam bisnis dan usaha kecil menengah atau UMKM. Yang terakhir ada monetisasi industri kreatif. Mereka melihat peluang besar dalam industri kreatif dan berupa memonetisasi dengan menawarkan jasa fotografi dan videografi dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Perusahaan NUSTD merupakan sebuah usaha rintisan dengan permodalan yang minim sehingga perlu melakukan berbagai pembenahan dalam membentuk NUSTD sebagai usaha yang sistematis. Dengan kondisi tersebut, NUSTD perlu menyusun strategi yang efektif dan efisien untuk bertahan dan bergerak maju, serta menjadi pemersatu dalam industri kreatif di Karawang. Dengan inovasi dan konsep kreatif modern dalam fotografi dan juga videografi, oleh sebab itu analisis ini kami lakukan dengan tujuan menemukan strategi yang dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi bisnis kreatif fotografi dan videografi dihadapkan pada beberapa permasalahan yang signifikan, misalnya seperti 1. Perkembangan teknologi yang cepat dan luasnya penggunaan teknologi digital seperti smartphone, memungkinkan masyarakat untuk lebih memilih berfoto sendiri sehingga menurunkan permintaan jasa fotografi profesional. Yang kedua, ada persaingan yang ketat dalam industri kreatif ini, terutama dengan adanya banyak kompetitor yang menawarkan jasa yang mirip, membuat bisnis fotografi dan juga videografi harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi untuk tetap relevan. Yang ketiga, ada tantangan dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan, seperti melalui portofolio dan rekam jejak karya, menjadi hal yang penting untuk studio kreatif seperti Passwork Studio. Yang terakhir ada menjaga idealisme ketika membuat karya menjadi tantangan bagi content creator, termasuk mereka yang bergerak dalam bisnis fotografi dan juga videografi, karena mereka harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan tren dan permintaan klien. Penyusunan VMTS. Visi dari NUSTD Studio adalah menjadi perusahaan industri kreatif yang berkontribusi pada pengembangan budaya dan ekonomi melalui karya-karya yang inovatif dan berkualitas. Misi dari NUSTD Studio yang pertama membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengapresiasi karya-karya kreatif melalui edukasi dan promosi. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas dan kuantitas karya-karya kreatif melalui inovasi dan teknologi. Yang ketiga, ada membangun komunitas kreatif yang solid dan dinamis melalui kerjasama dan kolaborasi. Tujuan NUSTD Studio bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan fotografi dan juga videografi guna membantu para pemilik UMKM di Karawang dalam meningkatkan visibilitas, kesadaran merek, dan meningkatkan penjualan melalui konten visual yang berkualitas seiring mengikuti perkembangan zaman dan tren pada industri kreatif. Selanjutnya, ada sasaran beberapa target pasar untuk usaha videografi dan fotografi. Sasaran pertama ada pernikahan dan acara keluarga. Poin pertama, pasangan yang akan menikah membutuhkan jasa videografi dan fotografi untuk dokumentasi acara. Poin kedua, keluarga yang merayakan ulang tahun, reuni, dan acara keluarga lainnya. Sasaran kedua, acara korporat dan bisnis. Poin pertama, perusahaan yang membutuhkan dokumentasi acara seperti konferensi, peluncuran produk, dan rapat tahunan. Sasaran ketiga, industri pariwisata. Poin pertama, hotel, restoran, dan akomodasi lainnya yang ingin mempromosikan fasilitas dan layanan mereka. Sasaran keempat yaitu konten digital dan media. Poin pertama, YouTuber, influencer, dan blogger yang membutuhkan konten video dan foto berkualitas tinggi. Poin kedua, produsen konten digital lainnya seperti pemilik website dan aplikasi.
Sasaran kelima, profesional dan perusahaan. Poin pertama, pengacara, dokter, dan profesional lainnya yang membutuhkan foto profesional untuk profil dan portofolio. Yang sasaran keenam, pemerintah dan organisasi nirlaba. Poin pertama, lembaga pemerintah yang membutuhkan dokumentasi acara dan kegiatan. Internal faktor analisis summary atau dalam kurung IPAS, yaitu strengths atau dalam kurung kekuatan. Yang pertama ada karyawan yang berpengalaman, berkomitmen, dan juga expert sesuai dengan bidangnya. Yang kedua ada gear dan perlengkapan studio yang lengkap dan terkini dengan mendukung kegiatan yang kreatif. Yang ketiga ada kualitas produk jasa yang tinggi dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang terakhir ada memiliki tim logistik yang selalu siap dalam operasionalnya. Selanjutnya ada penentu IFAS dan EFAS. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama ada biaya operasional yang tinggi dari permintaan klien. Yang kedua ada tenaga kerja baru berjumlah 7 orang. Yang ketiga ada ketergantungan permintaan pada pasar yang tidak stabil. Yang keempat ada miskomunikasi yang rawan terjadi dari klien. Yang kelima ada tingkat keamanan workshop studio yang masih minim. Dan yang terakhir ada terbatasnya tempat untuk syuting outdoor. Kedua, ada analisis EVAS. Yang pertama, opportunities atau peluang. Contoh yang pertama ada tren yang meningkat pada penggunaan teknologi digital. Yang kedua, ada kebutuhan masyarakat yang meningkat pada karya-karya kreatif. Yang ketiga, ada kemampuan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain. Yang keempat, ada banyak penggiat UMKM yang masih belum sadar terhadap citra merek. Dan yang kelima, ada keterbatasan penggiat UMKM dalam mengembangkan produk usahanya dan menaikkan brand mereka. Traits yang dimiliki oleh Ngaseda Studio. Yang pertama ada kompetisi dan persaingan yang ketat dari perusahaan lain. Yang kedua ada kondisi yang kadang tidak mendukung untuk kegiatan operasional. Yang ketiga adalah akses jalan yang sulit ditempuh untuk memenuhi kebutuhan klien. Dalam analisis SWOT terdapat IFAS. Yang pertama ada kekuatan atau dalam kurung strength. Poin produk yaitu berisi karyawan yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya. Kualitas jasa yang tinggi dan inovatif, perlengkapan studio yang lengkap, dan juga tim logistik yang selalu siap dalam operasionalnya. Yang kedua ada poin harga, yaitu biaya sesuai dengan pelayanan yang diberikan terhadap klien dan juga biaya sesuai dengan jenis event yang akan didokumentasikan. Poin selanjutnya ada promosi, yaitu informasi dapat diakses melalui media sosial, terjalin kolaborasi dengan usaha lain yang relevan, dan optimalisasi website yang menarik, informatif, serta mudah diakses. Dan poin terakhir yaitu ada lokasi, studio yang nyaman dengan perlengkapan yang ada, serta memiliki akses parkir yang cukup luas. Selanjutnya yaitu matriks SWOT. Kelemahan produk di sini ada biaya peralatan yang tinggi, keterbatasan kapasitas, yang ketiga waktu pengolahan yang panjang, dan yang terakhir ada ketergantungan pada kreativitas individu. Kelemahan pada harga yaitu ada harga yang tidak fleksibel, diskon dan paket promosi, dan yang ketiga fluktuasi biaya operasional. Yang keempat, ada persaingan harga yang ketat. Untuk kelemahan pada promosi, ada kesulitan menjangkau pasar baru, keterbatasan penggunaan teknologi digital. Yang ketiga, minimnya testimoni atau ulasan klien. Yang keempat, ada kualitas promosi yang tidak konsisten. Kelemahan pada lokasi yaitu ada pencahayaan alam, maksudnya di sini memerlukan cahaya yang cukup terang untuk pemotretan. Yang kedua ada keterbatasan ruang. Yang ketiga ada aksesibilitas. Maksudnya ya di sini studio yang sulit untuk dijangkau para konsumen atau para pelanggan. Dan yang terakhir ada fasilitas pendukung. Selanjutnya ada matriks SWOT analisis EVAS. Yang pertama, peluang atau opportunities. Dalam jenis produk, yang pertama ada jasa foto online, yang kedua ada jasa foto wedding dan pre-wedding. Yang kedua ada harga. Yang pertama memiliki lokasi yang cukup strategis dan harga yang terjangkau.
Yang kedua, memiliki strategi bisnis yang efektif dalam menawarkan harga yang kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya ada promosi. Yang pertama, contohnya penggunaan media sosial. Yang kedua, meningkatnya permintaan jasa. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer. Yang keempat ada lokasi. Contohnya permintaan yang tinggi untuk dokumentasi pribadi atau keluarga yang dapat meningkatkan peluang bisnis fotografi dan videografi. Yang kedua, kemajuan teknologi yang terus berkembang. Atau ancaman pada nilai sukses di matriks SWOT. Yang pertama pada produk, adanya pesaing yang menawarkan jasa yang sama dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, adanya permintaan klien yang di luar perjanjian MOU. Yang ketiga, ada pemeliharaan gear jika tidak dirawat dengan baik akan menyebabkan error atau berjamur. Yang keempat, dibutuhkan gear yang memadai untuk membantu proses rendering video. Pada harga, yang pertama tarif untuk jasa fotografi dan videografi pada pasar yang sangat tidak stabil atau naik turun. Yang kedua, biaya charge di luar tarif ketika shoot di outdoor. Yang ketiga, harga gear yang kita butuhkan cenderung sangat mahal dan akan naik terus setiap tahunnya. Yang terakhir, yang keempat, biaya transportasi yang cukup tinggi untuk mengakomodasi sesi syuting. Kemudian pada promosi, yang pertama ada biaya ads yang sangat tinggi namun hasilnya sangat tidak sesuai seperti yang kami inginkan. Yang kedua, kurangnya fitur iklan dalam strategi pemasaran jadi penghambat atau membatasi jangkauan dan perkembangan usaha kami. Yang ketiga, fee untuk berkolaborasi dengan influencer yang tinggi dalam memasarkan usaha kami. Yang keempat, tim marketing yang lebih profesional dari pesaing. Kemudian, untuk poin lokasi, yaitu ancamannya cuaca dan iklim yang sangat sulit diprediksi menjadi tantangan dalam mengambil job syuting di outdoor. Kemudian, yang kedua, tempat parkir studio yang hanya pas untuk 3 mobil dan 7 motor. Yang ketiga, ukuran studio yang masih belum besar menjadi tantangan kami untuk menampung klien yang ingin shoot di dalam studio. Yang terakhir, diperlukan piket atau perawatan studio setiap bulan yang sangat konsisten. Koordinat NUSTD Studio. Berdasarkan koordinat di atas dapat diketahui bahwa NUSTD Studio berada di antara sumbu opportunity dan strength yakni kuadran 1. Artinya NUSTD Studio disarankan untuk melakukan strategi yang progresif dengan memanfaatkan kekuatan atau strength internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang atau opportunity eksternal untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang meningkat dan signifikan. Kesimpulan, NUSTD Studio adalah sebuah usaha rintisan di bidang industri kreatif, fotografi, dan videografi yang didirikan pada tahun 2021. Usaha ini berfokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi serta menawarkan layanan desain grafis, fotografi, dan videografi untuk berbagai acara seperti kelulusan, pernikahan, dan lain-lain. Melalui analisis SWOT yang dilakukan, teridentifikasi sejumlah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi NUSTD Studio. Kekuatan utama NUSTD Studio terletak pada kualitas produk jasanya yang sangat tinggi dan inovatif, karyawan yang berpengalaman di ahli dan di bidangnya, serta perlengkapan studio yang lengkap. Namun, usaha ini juga memiliki kelemahan seperti biaya operasional yang tinggi, keterbatasan kapasitas, waktu pengolahan yang panjang, dan ketergantungan pada kreativitas individu. Peluang yang dapat dimanfaatkan NUSTD Studio antara lain adalah tren yang meningkat kebutuhan masyarakat akan karya-karya kreatif, kemampuan untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain, serta banyaknya pelaku UMKM yang masih belum sadar terhadap citra merek. Selain itu, ancaman yang harus diwaspadai adalah persaingan yang ketat dari perusahaan lain, kondisi cuaca yang tidak mendukung operasional, serta akses jalan yang sulit menjadi tantangan yang hebat bagi NUSTD Studio. Terakhir ada implikasi. Secara keseluruhan, implikasi yang ada menunjukkan perlunya strategi yang komprehensif, meliputi aspek strategi, sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan lokasi untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha NUSTD Studio di industri kreatif fotografi dan videografi yang semakin kompetitif. Implementasi strategi yang tepat dan efektif sangat penting untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, meraih peluang, dan memitigasi ancaman yang ada.